Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut. Kabar gembira, ternyata tenaga honorer juga bisa mendapatkan THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Informasi ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang sering menanyakan apakah bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2023. Nampaknya ada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah untuk pencairan THR dan gaji ke-13 untuk tenaga honorer. Namun, pemberian THR dan gaji ke-13 tenaga honorer tidak semuanya bisa mendapatkannya. Hanya terdapat 5 kategori honorer saja yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Sebagaimana diketahui sebelumnya, PNS atau pegawai negeri sipil sudah dipastikan mendapatkan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 tenaga honorer, yakni dengan memperhatikan kategori honorer yang termaktub dalam PP nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2022. Dalam PP tersebut diterangkan 5 kategori honorer atau pegawai non-ASN yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Yang pertama, pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang bertugas pada instansi pusat. Yang kedua, pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang bertugas pada lembaga non-struktural. Yang ketiga, pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang keempat, pegawai non-ASN yang bekerja di lembaga penyiaran publik. Lalu yang kelima, pegawai non-ASN yang berada di lingkungan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru atas jasanya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Diberikannya tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tenaga honorer tersebut memperhatikan kesetaraan dengan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara, khususnya PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Selain itu, kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 juga memperhatikan kemampuan keuangan negara, juga kemampuan keuangan daerah. Mengenai besaran pada pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 honorer tersebut akan dicairkan secara proporsional. Demikianlah informasi mengenai 5 kategori honorer yang dapat THR dan gaji ke-13. Selamat bagi Anda yang termasuk dalam kategori tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.